Selamat datang di channel Suleon, tempat di mana kita menjelajahi kekayaan budaya Nusantara melalui cerita-cerita klasik dari dunia pewayangan. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas kisah Dewi Amba, seorang tokoh yang mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang, namun menyimpan banyak nilai-nilai luhur yang patut kita teladani. Siapkan diri Anda untuk mendengarkan cerita yang penuh dengan kesetiaan, keberanian, dan juga tragedi. Mari kita mulai perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari dunia pewayangan. Dewi Amba lahir sebagai putri sulung dari Prabu Darmahumbara, Raja Negara Giantipura, dan Dewi Swargandini. Ia memiliki dua adik perempuan, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambiki. Dalam Mahabharata, ia dikenal sebagai putri Raja Kasi dengan dua adik bernama Ambika dan Ambalika. Kedua versi ini memiliki inti cerita yang sama. Meski nama tokoh dan kerajaan berbeda, dalam perjalanan hidupnya, Dewi Amba dan kedua adiknya menjadi pusat perhatian dalam sebuah sayembara di kerajaan Giantipura atau Kasi. Dalam Mahabharata, Bhisma atau Dewa Brata, putra Prabu Santanu dan Dewi Gangga dari Astina Hastinapura, memenangkan sayembara tersebut dengan mengalahkan para peserta, termasuk Wahmuka dan Arimuka. Ia memboyong ketiga putri untuk dinikahkan dengan Wicitravirya, Raja Kuru Astina. Namun, sebelum sayembara, Dewi Amba sebenarnya telah dipertunangkan dengan Prabu Citramuka atau Raja Salwa dalam Mahabharata. Mengetahui hal ini, Amba memohon kepada Bhisma agar dikembalikan kepada Citramuka. Siangnya, Prabu Citramuka menolak Dewi Amba karena ia telah menjadi putri boyongan. Amba yang merasa terombang-ambing antara kehendak hatinya dan situasi politik akhirnya tidak diterima baik oleh Citramuka maupun oleh Bhisma. Dewi Amba mencoba kembali ke Astina, namun Bhisma yang telah bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup menolak kehadirannya. Terjebak dalam situasi ini, Amba merasa dipermalukan dan dihina. Ia tidak diterima oleh siapapun, baik oleh Citramuka maupun Bhisma. Kebencian mendalam mulai tumbuh di hatinya terhadap Bhisma yang dianggap sebagai sumber penderitaannya. Di tengah kemarahannya, Amba meminta bantuan kepada para Surama atau Rama Bhargawa, guru Bhisma, untuk memaksa Bhisma menikahinya. Para Surama mencoba membujuk Bhisma, namun ketika Bhisma tetap menolak, mereka bertarung hebat selama 23 hari. Pertarungan tersebut berakhir seri, dan Bhisma tetap teguh pada keputusannya. Amba yang semakin putus asa, akhirnya memohon kepada Dewa untuk membantunya membalas dendam. Dewa Kartikeya memberikan Amba sebuah kalung bunga teratai yang tidak akan layu, sebagai tanda bahwa orang yang memakainya akan menjadi pembunuh Bhisma. Namun, tak satu pun kesatria yang berani memakainya karena takut menghadapi Bhisma. Amba kemudian memutuskan untuk bertapa, memohon kepada Dewa agar bisa membalas dendamnya. Dewa Siwa muncul dan memberitahunya bahwa di kehidupan berikutnya ia akan terlahir kembali sebagai prajurit yang akan membunuh Bhisma. Setelah mendengar ramalan Dewa Siwa, Amba membakar dirinya sendiri untuk mempercepat reinkarnasinya dalam kehidupan berikutnya. Ia terlahir sebagai Srikandi, putri Raja Drupada dari kerajaan Pancala. Meskipun Srikandi dilahirkan sebagai perempuan, ia kemudian berganti kelamin dengan bantuan seorang yaksa, sehingga menjadi prajurit yang tangguh. Saat perang Bharatayuda, arwah Amba yang telah menjelma dalam tubuh Srikandi akhirnya berhasil menuntaskan dendamnya. Dengan bantuan Srikandi, Bhisma tewas di medan perang, sesuai dengan kutukan yang pernah diucapkan oleh Dewi Amba.
Dan begitulah akhir perjalanan hidup Dewi Amba dari seorang putri yang terperangkap dalam kekacauan cinta dan kehormatan, hingga menjadi sosok yang berjuang untuk membalas dendamnya sebagai Sri Kandi. Kisahnya mengajarkan kita bahwa dalam hidup terkadang kita harus menghadapi kekecewaan, pengkhianatan, dan penderitaan. Namun, dari setiap luka yang kita alami, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali, bahkan dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel Suleon. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan teruslah mengenal dan mencintai budaya kita. Selamat berkreasi.